Memang hari ini Bapak Presiden meminta supaya kami bersama Menteri Keuangan ini mengumumkan lebih cepat terkait dengan THR dan gaji 13. Pemerintahan Presiden Jokowi membayarkan tunjangan hari raya (THR) secara penuh pada tahun ini dan dibayarkan H-10 Lebaran. Sementara tenaga honorer dipastikan tidak menerima THR. Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN-RB, Abdullah Azwar Anas menyampaikan, penerima THR antara lain, pegawai negeri sipil, PNS, dan calon PNS serta P3K. Jadi yang menerima honorer yang sudah diangkat P3K, ungkap Anas dalam konferensi pers di Gedung Juanda, Jumat, 15 Maret 2024. Penerima selanjutnya adalah prajurit TNI dan Polri. Kemudian pejabat negara, wakil menteri, staf khusus di lingkungan kementerian, dan Dewan Pengawas KPK, hakim ad hoc, dan pimpinan anggota DPR. THR juga diberikan kepada pensiunan PNS, pensiunan prajurit TNI, pensiunan anggota Polri, dan pensiunan pejabat negara. Selanjutnya pensiunan prajurit TNI, termasuk penerima tunjangan bersifat pensiun prajurit TNI, dan penerima tunjangan pokok prajurit TNI. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai administrasi prajurit TNI. Kemudian pensiunan anggota Polri termasuk penerima tunjangan bersifat pensiun anggota Polri dan penerima tunjangan pokok anggota Polri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak-hak anggota Polri. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan, besaran tunjangan hari raya (THR) yang diterima PNS dan pensiunan, naik dibandingkan tahun lalu. Hal ini sejalan dengan kenaikan gaji PNS sebesar 8% dan pensiunan sebesar 12% mulai 1 Januari 2024 yang tertuang dalam peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang perubahan ke-19 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Ini karena gaji naik 8%, maka THR juga naik 8%. Untuk pensiun 12%, ujarnya dalam konferensi pers THR, Jumat, 15 Maret 2024. Menurutnya, kenaikan ini juga yang membuat perubahan cukup besar dalam total anggaran THR dan gaji ke-13. Tahun ini, pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar 99,5 triliun rupiah untuk membayar THR dan gaji ke-13 PNS, baik di pusat maupun di daerah melalui APBN dan APBD. Naik dibandingkan dengan 2023, yang sebesar 77,6 triliun rupiah. Anggarannya lebih besar karena sudah memasukkan kenaikan gaji PNS 8% dan pensiunan 12%, ungkasnya. Sri Mulyani berharap, THR dan gaji ke-13 yang diterima PNS, dibelanjakan di dalam negeri. Hal ini untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan 5,2% di tahun ini. Ini kita harapkan meningkatkan daya beli untuk ASN, untuk membelanjakan produk dalam negeri, agar membantu UMKM, dan ini betul-betul bermanfaat